Ayat inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW menangis. Yuk kita tadabburi kisahnya. Dalam surat Al-Maidah ayat 118, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman, "In tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ayat ini sejatinya menceritakan dialog Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. In tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk, jika engkau mengazab mereka ya Allah, maka sesungguhnya mereka ini adalah juga bagian dari hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang Al-Aziz Hakim, yang Maha Aziz perkasa dan juga yang Maha Hakim memutuskan perkara. Di ayat ini Nabi Muhammad SAW pernah membacanya dalam sholat tahajud. Ketika beliau SAW sampai kepada ayat ini diulang berkali-kali sampai datang waktunya subuh. Pernah kita bayangkan sholat malamnya Rasulullah SAW itu dimulai dari sepertiga pertama. Dalam beberapa riwayat diterangkan demikian. Maka kita bisa bayangkan beliau SAW melakukan sholat malam yang begitu panjang dan mengulang-ulang satu ayat ini hingga datang waktunya subuh. Apa spesialnya ayat ini? Ayat ini mengindikasikan pesan yang luar biasa. Ketika beliau SAW membacakan ayat ini, in tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Seketika beliau SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Benar Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menanyakan kenapa Muhammad SAW sampai menangis. Kemudian ditanyakanlah peristiwa tersebut, kenapa engkau sampai menangis? Kemudian beliau SAW menyampaikan umatku umatku. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridhoi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Apa ada di zaman sekarang orang yang begitu cinta kepada orang yang enggak pernah dikenal sama sekali? Bayangkan sahabat sekalian. Bayangkan teman-teman sekalian. Kalau kita disayang oleh ibu kita, itu sesuatu yang biasa. Kenapa? Ya, karena ibu kita mengenal kita, melahirkan kita, dan merasakan bagaimana cara merawat kita. Tetapi ada sosok makhluk yang bahkan kita sama sekali tidak pernah bertemu beliau semasa di dunia ini. Tetapi beliau SAW menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada diri kita, yang bahkan tidak hadir di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Beliau selalu mendoakan kita, menanyakan nasib kita, dan begitu takut tentang kondisi kita di satu saat kelak. Nah, maka sudah barang tentu bagi kita untuk senantiasa ingat kebaikan-kebaikan beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah yang telah beliau contohkan kepada kita semua. Satu sisi inilah perasaan yang luar biasa oleh seorang nabi yang agung, nabi yang mulia, beliau sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain kita bisa mengambil ibrah bahwasannya Al-Qur'an yang ada di hadapan kita tentu tidak hanya sebagai kitab bacaan, tetapi kita jadikan sebagai kitab untuk pedoman hidup kita, yang sejatinya akan memberikan dampak manakala kita berusaha untuk mentadabburinya. Satu ayat bisa mengubah kondisi kejiwaan kita. Maka sahabat sekalian, teman-teman sekalian, jangan pernah berhenti untuk mentadabburi makna-makna Al-Quran.